Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudaraku umat muslim sedunia, selamat menjalankan ibadah puasa. Mari di bulan suci ini ya, yang tinggal beberapa hari ini ya, kita mengawali sebuah kebaikan atau kita berbuat kebaikan ya, atau kita punya akibat orang lain ya. Nah, apalagi sebagai pemimpin ya, ini waktunya ya, timing yang tepat ya untuk mengawali sebuah kebaikan ya, mau bupati mau camat ya, harapan saya kepala desa, karena kepala desa ini yang bersentuhan langsung dengan rakyat ya. Udahlah, kita nggak usah berbahas tentang bagaimana pemerintahan di lingkungan kementerian, mau DPR-nya ya, mau pejabat-pejabat yang di atas wis kecenderungannya korup itu sangat tinggi ya, karena golek balen dan lain sebagainya ya. Ini kami ingin mensolusikan, ayo Pak Kades ya, bagaimana Pak Kades bisa masuk surga ya, bagaimana punya kekayaan yang barokah ya, bagaimana caranya ya. Kembali lagi saya menganjurkan gawe YouTube channel desa ya. Jadi YouTube channel desa tadi fungsikan ya sebagai media komunikasi, sebagai media menginformasikan ya, sebagai media interaksi ya, sebagai media yang bisa menjadi saluran saluran usulan ataupun kritikan atau apa oleh masyarakat ya. Jadi ajak masyarakat dengan YouTube tadi untuk berkomunikasi, ayo penake ya opo ya. Saya misalkan sebagai kepala desa, saya berusaha mengayomi, saya berusaha melindungi, saya berusaha mensejahterakan, saya berusaha mensolusikan permasalahan ya. Saya ingin punya program-program yang direspon oleh masyarakat ya. Gunakan YouTube ya. Jadi bagaimana mensolusikan, bagaimana mensejahterakan ya, bagaimana, itu semua ada pada saya. Maksudnya apa? Saya punya ilmunya ya. Saya punya ilmunya ya, bagaimana kita bikin keteraturan ya. Namanya keteraturan ini contoh ya, contoh yang gampang. Kalau kamu mau masuk rumah ya, masuk rumah, kan rumah itu kan banyak lubang-lubangnya yang mungkin kita bisa masuk ya. Ya, maling masuknya lewat genteng ya, mungkin lewat jendela dicongkel ya. Nah, akhirnya masuk juga ya. Kalau masuknya maling tujuannya otomatis tidak benar ya. Kalau masuk lewat jendela itu juga mempersulit diri ya, karena harus mencongkel segala macam. Yang benar masuk lewat pintu ya. Jadi di saat rumah itu pasti ada pintunya. Jadi di depan itu namanya pintu masuk, lewat pintu ya. Kalaupun pintu itu tertutup, kalau ada penghuninya diketuk, nggak usah dicongkel, di penghuni keluar ya. Kalau memang harus dikunci ya, kunci pintu depan, berarti yang kunci yang membawa kuncinya, kita kunci misalnya, nggak usah kita congkel, cukup kita buka dengan kata kunci tadi ya. Itu gampangannya begitu ya. Itu namanya teratur, jangan yang penting masuk. Nah begitu juga kepala desa gitu loh ya. Kalau kepala desa itu pingin menjadi kepala desa yang amanah ya, insya Allah itu akan terpilih lagi ya, periodenya sampai habis ya. Kalau misalkan 2 periode atau 3 periode, insya Allah akan terpilih lagi
Makanya masyarakat itu sangat mengharapkan, menghendaki ya, bagaimana kepala desa ini betul-betul bisa mensolusikan permasalahannya, bisa mensejahterakan ya, bisa diajak interaktif. Kalau sekarang misalkan mau mengajak interaktif ya, kan nggak harus mengundang dalam forum rapat, nggak usah ya, nggak usah ya. Dari situlah ya, jadi kenapa saya selalu mengatakan gawe YouTube insya Allah kepilih lagi ya. Jadi lebih jelasnya ya di saat saya yang mengatakan begitu ya, jadi kepala desa yang memang pingin masa jabatannya itu diperpanjang dengan terpilih lagi, ya datang ke saya ya, datang ke saya atau undang saya ya. Nah, jadi istilahnya bertabayun ya. Nah, pengertian tabayun itu bukan seorang santri kepada ulama saja ya. Nah dari situlah ya, mari ya, ini di bulan suci Ramadan ini ya, mungkin kepala desa ini yang sudah mau berakhir masa jabatannya ini ya, jangan malu-malu ya. Ngapain ya, misalkan harus keluar uang banyak-banyak ya, nanti akhirnya endingnya mencari pulihan ya. Nah, kalau mencari pulihannya keliru dihukum, dipenjara ya, kan gitu ya. Bagaimana sisa waktu ini ya, ada rasio akan terpilih lagi ya, dengan tanpa modal, dengan tanpa biaya bisa terpilih lagi ya. Datang ke sini ya. Coba yang mungkin punya saudara seorang kepala desa ya, sampaikan ini video saya ini ya. Saya posisi di Malang, tepatnya di desa Dengkol, kecamatan Singosari ya. Jadi kalau misalkan yang dari luar kota ya, naik pesawat pun kami tidak jauh dari bandara. Datang, turun ke bandara, minta jemput, saya jemput. Nggak enak ya. Jadi saya tuh hanya ingin mengajak, ayo Pak Enggi ya, bagaimana nanti sampai terpilih lagi, insya Allah amanah, insya Allah surga jaminannya. Ya apa sih ya, insya Allah surga jaminannya. Tanggung jawab kepala desa itu berat loh men ya. Bukan hanya bertanggung jawab kepada bupati aja, nggak bertanggung jawab kepada bupati, pokok sering-sering ngowe duit nang bupati, bupati yang guyang-guyu ae ya. Tapi bagaimana kamu sebagai kepala desa itu akan mempertanggungjawabkan ya kepada rakyat yang kamu pimpin, itu loh ya. Ada istilah kata ya, satu musuh terlalu banyak ya, sejuta kawan itu kurang. Maksudnya apa? Di saat kamu sebagai kepala desa, terus masyarakatmu itu apa ya, merasa kecewa karena kepemimpinanmu ya, aduh, pokoknya gampangnya punya kepala desa ini justru bikin masalah di desa itu ya. Waduh, betapa berat pertanggungjawabannya seorang kepala desa ya. Jangan pernah berpikir bahwa masa jabatan itu berakhir pertanggungjawaban, bukan ya. Jadi berakhirnya masa jabatan itu bukan berakhirnya tanggung jawab. Tanggung jawab kepala desa itu dunia akhirat men, dunia akhirat tanggung jawabnya ya. Jangankan kepala desa, jadi RT itu aja loh ya, kalau dia paham ya, tanggung jawab juga dunia akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia.
Kalau kamu berpikir salah, yaitu tadi pertanggungjawabannya hanya di dunia, tanggung jawabnya hanya pada masa akhir akhir jabatan, akhirnya aji mumpung. Ya, aji mumpung. Ono mumpung jadi petinggi, ono proyek sunat, ya. Ono proyek diatur, ono program abal-abal sebenarnya metu duit, ya. Ya ini semata-mata saya bukan memojokkan atau menuduh, ya. Tapi kan banyak kasus, ya, kepala desa yang menggelapkan ADD, menggelapkan ini, ya. Di saat ada solusi kayak berkah, kenapa nggak diambil? Ya, saya jamin ya, kalau hanya mobil Pajero Sport aja, ya, kepala desa itu menurut saya wajib punya, tapi tidak dengan korup. Ya, Pajero Sport kan keren. Ya, jangan dengan inventaris trail aja sudah, aduh sombongnya jadi kepala desa. Ya, kepala desa sombong itu salah besar, men. Ya, kepala desa itu kalau di lingkungan desa itu kamu ya harus merunduk lah ya kepada rakyat yang kamu pimpin. Silahkan kamu misalkan di luar desa, ya, kamu mau petentang-petenteng, ya, mau begini tidak masalah, ya. Tapi kalau di desamu sendiri kamu petentang-petenteng, sok-sokan, waduh, naik motor trail kenceng banget di jalan raya, disumpahin kamu dengan rakyat, ya, jadi kepala desa kok kayak gitu, nanti kan gitu. Dunia akhirat, men, pertanggungjawabannya, ya. Silahkan kamu misalkan mendapat inventaris trilan di luar sana, kamu sok-sokan di sana nggak apa-apa, ya. Tapi kalau kamu tunjukkan ke rakyat yang yang kamu pimpin, kalau kamu sok-sokan tadi kamu tunjukkan kepada rakyatmu, disumpahin kamu, ya kan? Untuk itu mari sekali lagi saya ingin mengajak kepala desa, mari, ya. Dari kondisi negara ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mari, ya, bagaimana dari desa, ya, menata negara. Oh, keren. Maksudnya apa? Mari kita ambil peluang bagaimana menjadi kepala desa teladan. Kami siap, ya. Kami siap untuk memediatori atau mentor, ya, mementori, mediatori lah melima kelar, ya. Silahkan tabayun ke tempat saya, ya. Nanti kalau pemikiran saya tidak rasional, ya, ludahin muka saya, nggak bisa, ya. Tapi kamu waktu tabayun kesini harus ngajak orang-orang yang punya kemampuan di bidang perhapean aja, pokoknya iso WA, ya, terus iso YouTubean, iso gawe Instagram, ngono ae. Ajak mereka, ya, atau ajak mahasiswa, biar pemikiran saya ini rasional nggak, bisa diterapkan nggak, bisa diimplementasikan nggak, ya. Saya bukannya sombong loh begini, tapi era sekarang perlu, ya, orang punya kemampuan itu harus menyampaikan kemampuannya, ya. Bukan nyinyirin, ya, kayak pesulap merah itu kan nyinyirin, ya. Dia nggak punya kemampuan apa-apa, ya, bisanya sulap lo nyinyirin spiritual, ya wis adoh ta, wis bukan bidangnya. Apalagi dia pesulap nyinyirin obat tradisional, waduh, ya malah gak nyambung lagi. Sekarang kan lagi viral ini, ya, pesulap merah dituntut sama Hotman Paris, ya. Hotman Paris siap melindungi Buida, ya. Nah, pesulap merah itu dalam ancaman itu, ya. Nah, itu sukanya nyinyirin. Udahlah, kalau kamu memang pesulap, ya,
Ya sudah, sulapan saja, menghibur rakyat dengan sulapmu. Jangan seolah-olah kamu penemu. Waduh, ada ilmu hitam, ada ilmu putih, ada ilmu merah. Gendeng ilmu merah. Ilmu merah itu ilmu setan. Ya Allah, ya. Dunia itu sudah diciptakan sama Allah itu berpasang-pasangan, ada hitam, ada putih. Ya. Ada siang, ada malam. Terus jangan seolah-olah kamu membuat dunia ada siang, ada malam, ada sore. Pas sulap merah iki songong ini ya. Gak apa-apa, poso-poso aku di sisi lain saya memang uh, pingin menghentikan ya orang-orang yang suka nyinyirin ini ya kepada mereka-mereka yang pingin punya arti buat orang lain. Kan Bu Ida itu kan pingin punya arti buat orang lain, itu kan luar biasa ya. Ternyata bisa menyembuhkan penyakit yang seperti itu ya, itu kan luar biasa sekali ya. Kenapa pesulap harus nyinyirin? Itu kan goblok kan namanya. Makanya haram itu ya. Haram hartanya pesulap merah itu ya. Haram dimakan anak cucu itu haram, karena harta yang diperoleh dengan cara yang benar ya. Oke, kembali lagi ya. Mari ya bapak-bapak kepala desa ya. Masa sih kepala desa ini nggak ada yang mau mendengar ya? Masa sih kepala desa itu, bukan saya mengatakan kepala desa itu dijamin masuk neraka yang sekarang, bukan ya. Ayo masuk surga, saya ada jalan ya. Saya ada jalan bagaimana seorang kepala desa kaya berkah masuk surga ya. Kalau memang kepala desanya masih bujang oleh bojo ayu ya, gitu loh ya, oleh bojo ayu terus kaya berkah dijamin masuk surga. Insya Allah saya punya ilmunya dan saya bisa mensolusikan itu. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Bukan maksud kami kami itu menghardik atau mengancam ya kepada semua kepala desa, tapi kami memberikan sebuah solusi bagaimana bisa terpilih lagi dan kaya berkah dan insya Allah masuk surga ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.